Film dimulai dari sebuah pesta ulang tahun. Kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Casey. Remaja wanita yang cantik namun antisosial ini dipaksa menghadiri acara ulang tahun temannya yang bernama Clary. Ketika dia akan pulang, mobil jemputannya ternyata mogok, sehingga ayah Clary mengajak Casey untuk pulang bersamanya, dan juga teman Clary yang bernama Marcia. Di tempat parkiran saat ayah Clary membereskan barang-barang di bagasi, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang ayah Clary, lalu menculik mereka bertiga. Dan orang tersebut adalah Kevin Wendell Crumb. Can I help you? Ketiga wanita cantik itu pun disekap di sebuah ruangan bawah tanah. Namun mereka bertiga diperlakukan dengan baik, seperti dilayani layaknya tamu, diajarkan untuk menjaga kebersihan ruangan. Dari scene ini, kita dapat mengetahui bahwa orang yang menculik mereka adalah seorang laki-laki yang mengalami obsesi yang gila dalam kebersihan dan kerapihan. Please keep your area neat and the pink bottle for the ceramic. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman Dr. Fletcher, seorang ahli psikologi, dia menyaksikan berita tentang penculikan 3 orang remaja di kotanya yang menggegerkan. Dia juga membaca sebuah email dari seseorang bernama Barry yang mengajaknya untuk bertemu karena ada sebuah hal penting yang ingin dia sampaikan. Tak lama dari sana, Barry pun datang ke rumah Dr. Fletcher, yang ternyata Barry adalah Kevin. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa Kevin adalah laki-laki penderita DID atau kepribadian ganda. Dan Barry adalah salah satu karakter dari 23 kepribadian yang dimiliki oleh Kevin Wendell Crumb. Barry berkarakter sebagai seseorang yang menyukai dalam bidang desain model fashion. No, that one. Just the kind of thing Hampton's ladies. Dr. Fletcher sendiri adalah psikolog yang merawat dan sangat tertarik dengan kasus Kevin ini. Saat itu ketika Barry bertemu dengan Dr. Fletcher, dia terlihat ingin menyampaikan sesuatu tapi berpura-pura tak ada masalah. Dr. Fletcher yang menyadari bahwa ada yang aneh dengan kepribadian ini pun langsung mencurigai bahwa sedang ada yang terjadi di antara kepribadian-kepribadian di dalam tubuh Kevin. Dengan berpura-pura tidak ada hal yang terjadi, Barry pun segera pergi dari rumah Dr. Fletcher. Sementara itu kembali ke tempat penyekapan, Casey dan teman-temannya mendengar suara wanita di luar sana yang sedang berdebat dengan seorang pria. Mereka pun memanfaatkan hal tersebut untuk meminta bantuan. Namun saat wanita itu membuka pintu, ternyata dia adalah Patricia, salah satu karakter dalam diri Kevin. Patricia pun menenangkan mereka dan mengatakan kalau Dennis tidak akan menyakiti mereka. Dennis sendiri adalah salah satu karakter di dalam tubuh Kevin yang tadi menculik mereka. Rupanya Dennis lah yang menculik ketiga gadis tersebut karena kepribadian Kevin yang asli sudah tidur selama 2 tahun di dalam tubuhnya. Dan sekarang tubuhnya dikuasai oleh kepribadian tersebut. He's not allowed to touch you. Sampai malam harinya, lagi-lagi salah satu kepribadian milik Kevin muncul di depan pintu ruangan penyekapan. Dia adalah Hedwig, sebuah kepribadian yang berkarakter seorang anak kecil umur 9 tahun. My name's Hedwig. Dari sinilah semuanya mulai agak jelas. Hedwig berkata bahwa sekarang tubuh Kevin dikuasai oleh 3 kepribadian secara dominan, yaitu Patricia, Dennis, dan Hedwig. Sedangkan kepribadian yang lainnya dikunci supaya tidak bisa muncul. Walaupun kepribadian bernama Barry terkadang muncul saat mereka tertidur untuk meminta bantuan kepada Dr. Fletcher. Karena Patricia, Dennis, dan Hedwig rupanya merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu mereka akan menyambut kedatangan kepribadian ke-24 yang mereka namai sebagai The Beast. Sebuah kepribadian berkarakter monster yang akan mensucikan dunia dari para remaja yang tidak pernah mengalami rasa sakit. Itulah alasan mengapa Dennis menculik mereka bertiga, yaitu untuk dijadikan korban pertama bagi The Beast yang Hedwig bilang tak lama lagi akan segera datang. Setelah itu Hedwig pun pergi meninggalkan mereka. He's on the... Casey dan teman-temannya langsung mencari cara untuk kabur. Clary akhirnya menemukan sebuah lubang di atap yang ditutupi oleh triplek.
Namun ketika Clary hampir berhasil melarikan diri, tiba-tiba Dennis muncul dan langsung menyergap Clary yang bersembunyi di lemari pakaian. You like to make fun of us. Dennis pun menyuruh Clary untuk membuka sweaternya karena kotor oleh debu. Kemudian dia mengurung Clary di kamar yang terpisah. Will not see your friend again. Scene pun berpindah ke kediaman Dr. Fletcher. Dia sedang melakukan seminar tentang kepribadian ganda dengan sebuah universitas. Di sana Dr. Fletcher mengemukakan pendapat bahwa tidak hanya kepribadiannya yang berganti, tapi juga kemampuan biologisnya juga berubah. Setiap kepribadian merubah efek kimiawi di dalam tubuh yang menderitanya. Misalkan salah satu kepribadian memiliki penyakit gula, sedangkan kepribadian yang lainnya sehat walafiat. Maka tubuh mereka pun akan berubah sesuai kepribadian yang sedang menempatinya. The identities have different IQs. They have a sense of the supernatural. Tak lama setelah itu, Dr. Fletcher pun kembali melakukan pertemuan dengan Barry yang terus-terusan mengirimkan email urgent kepadanya. Tapi ketika bertemu, dia selalu berkata semua baik-baik saja. Dr. Fletcher yang memang sudah mengetahui bahwa yang sedang berada di hadapannya bukanlah Barry, membujuknya dengan baik-baik untuk mengaku saja dan jangan sembunyi di balik karakter lain. Akhirnya Dennis pun muncul dari penyamarannya sebagai Barry. And I emailed you, and I know you are someone who cares for Kevin. we're all struggling. They have to admit. Dennis mengatakan kalau sekarang Barry sudah tidak lagi berkuasa di tubuh Kevin. Padahal sedari lama Barry menguasai tubuh Kevin, lalu mengunci Patricia, Dennis, dan Hedwig supaya tidak muncul karena mereka bertiga yang memiliki nama julukan The Horse mempunyai sifat yang jelek, apalagi keyakinannya yang ekstrim terhadap kepribadian ke-24, yaitu The Beast. Dan sekarang keadaan di tubuh Kevin berbalik. Kini malah Barry yang tidak bisa muncul, dan The Horse lah yang menguasai tubuh Kevin sehingga mereka akan mewujudkan impiannya untuk menyambut The Beast, supaya tidak ada yang berani menyepelekan mereka lagi. Tapi saat itu Dr. Fletcher hanya memberikan nasihat bahwa The Beast hanyalah makhluk khayalan saja dan bukan sebuah kepribadian, lalu membiarkan Dennis pulang begitu saja, tanpa dia sadari bahwa Dennis serius dengan perkataannya. Kembali ke rumah penyekapan, Patricia si karakter keibuan namun tegas dan militan terhadap keyakinannya terhadap The Beast, mendatangi Cassie dan Marcia untuk memberinya makan. Kemudian dia juga mendandani mereka berdua karena malam ini adalah malam kedatangan The Beast. Patricia pun membawa mereka berdua ke dapur untuk makan bersama di sana. Namun Marcia yang melihat kesempatan untuk kabur menjadi sangat oportunis, lalu memukul Patricia dengan kursi dari belakang dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi tentu saja dia tak berhasil kabur terlalu jauh. Dia pun dikurung di ruangan terpisah sehingga sekarang mereka bertiga terpisah satu sama lain. Go to your room, shut the door. Do that. The dark hair girl? Cassie yang mulai putus asa menangis sejadi-jadinya dan diperlihatkanlah scene flashback saat Cassie masih kecil. Ternyata dia adalah korban asusila oleh pamannya yang bernama John. Dan yang lebih menyedihkannya lagi ketika orang tua Cassie meninggal, Uncle John lah yang merawatnya sampai sekarang, sehingga bisa dipastikan hidupnya selama ini dipenuhi oleh rasa sakit. Sementara itu di kediaman Dr. Fletcher, dia mendapatkan 20 email dari Barry yang mengatakan kalau mereka sangat membutuhkannya. Dr. Fletcher pun langsung pergi ke tempat tinggal mereka. Rupanya Dennis sempat tertidur, dan hal itu dimanfaatkan oleh Barry untuk meminta bantuan kepada Dr. Fletcher karena malam itu Dennis akan menjemput karakter ke-24, yaitu The Beast, di sebuah stasiun. Dennis dan Dr. Fletcher pun berpapasan di gerbang masuk. Akhirnya dengan terpaksa Dennis membawa Dr. Fletcher untuk masuk ke tempat tinggalnya. Di sana lagi-lagi Dennis berdebat dengan Dr. Fletcher tentang The Beast yang Dennis yakini bahwa dia adalah kepribadian yang nyata. Karena Dr. Fletcher tahu bahwa The Beast adalah karakter kanibal pemangsa para remaja yang tak pernah mengalami rasa sakit, dia pun semakin curiga bahwa Dennis lah yang menculik 3 remaja di berita itu. Dengan berpura-pura izin ke toilet, akhirnya Dr. Fletcher menemukan Clary yang sudah terbaring lemas di sebuah ruangan.
Namun Dennis memergokinya dan langsung membius Dr. Fletcher. Setelah itu Dennis segera berangkat ke stasiun untuk menjemput The Beast. Setelah tiba di sana, akhirnya kita bisa melihat bagaimana sosok The Beast muncul di tubuh Kevin. The Beast langsung berlari menuju tempat penyekapan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Sementara itu, Dr. Fletcher yang baru sadar langsung menuliskan sesuatu di atas kertas. Namun sayangnya, The Beast sudah sampai di sana dan langsung menghabisi Dr. Fletcher. Sedangkan Casey yang mencongkel pintu menggunakan paku, akhirnya berhasil kabur dari sana. Namun ketika dia keluar, dia menemukan mayat Marcia dan Clary yang telah menjadi korban dari keganasan The Beast. Dia pun bersembunyi di ruangan tempat Dr. Fletcher dihabisi. Tanpa sengaja dia menemukan tulisan Dr. Fletcher yang menyuruhnya untuk memanggil nama asli dari mereka, yaitu Kevin Wendell Crumb. Rupanya sebagai psikolog yang merawat mereka sedari lama, Dr. Fletcher tahu apabila dia memanggil nama aslinya, maka Kevin yang asli akan terbangun. Namun hal itu juga menyebabkan chaos antara kepribadian di dalam tubuh Kevin. Mereka akan saling berebut untuk menempati tubuh Kevin. Dan ketika The Beast masuk ke ruangan tersebut, Casey pun langsung memanggil nama Kevin Wendell Crumb. Dan benar saja, Kevin pun terbangun dari tidurnya selama 2 tahun. Who are you? Dia langsung meminta Casey untuk membunuhnya karena dia tahu bahwa ada karakter jahat di dalam tubuhnya. Kevin pun memberitahu bahwa ada sebuah shotgun yang telah dia sediakan di lemari pakaian. Namun tak lama, karakter yang lain mulai berebut muncul di dalam diri Kevin. Wait. No. Don't do that. Everybody. Sampai akhirnya Hedwig mengambil alih kendali tubuh Kevin dan kembali menyerahkan kendalinya kepada The Beast. Kali ini walaupun Casey memanggil-manggil nama Kevin, dia tetap tidak bangun karena mereka telah membuat Kevin tidur di tempat yang jauh. Casey pun segera berlari untuk mengambil shotgun dan kabur dari kejaran The Beast. Setelah hampir tertangkap, Casey berlindung di balik jeruji besi. Ketika The Beast mendekat, Casey pun langsung menembaknya dengan shotgun sebanyak 2 kali. Namun ternyata shotgun tersebut hanya menyebabkan luka ringan bagi The Beast. Yang berarti apa yang dikatakan oleh Dr. Fletcher benar adanya, bahwa tubuh manusia penderita DID berubah sesuai karakter yang sedang menempatinya. The Beast sendiri dikenal sebagai monster yang memiliki kulit sekeras cula badak. Dan tak hanya itu, The Beast juga mampu membengkokkan jeruji besi dengan tangan kosong, yang mana bagi manusia biasa hal itu sulit untuk dilakukan. Tapi ketika hampir menghancurkan jeruji, The Beast melihat bekas luka di tubuh Casey. Dia pun akhirnya tahu bahwa Casey adalah remaja yang berbeda dari yang lainnya. Dia sudah mengalami penderitaan sedari lama, sedangkan The Beast ada untuk membasmi para remaja yang tak pernah mengalami penderitaan. Akhirnya The Beast pun melepaskan Casey, kemudian pergi dari tempat tersebut. You are different. Rejoice! Keesokan harinya Casey ditemukan oleh seseorang yang bekerja di tempat tersebut. Dia pun dibawa naik ke permukaan, yang ternyata selama ini dia disekap di basement kebun binatang Philadelphia, yang mana itu adalah tempat Kevin bekerja selama 10 tahun terakhir. Para polisi pun mulai berdatangan dan menggeledah kediaman Kevin, lalu mengevakuasi mayat Clary, Marcia, dan Dr. Fletcher. Si polisi pun menanyakan kepada Casey apakah dia siap untuk pulang karena pamannya telah datang menjemput. Tapi Casey malah menatap kepada polisi dengan tatapan memberitahu bahwa ada yang tidak beres dengan pamannya juga. Sementara itu di tempat lain, The Horse sedang berbicara satu sama lain di dalam tubuh Kevin, sambil mengagumi keahlian The Beast yang bahkan shotgun pun tidak bisa menembus tubuhnya. This is so cool. We are what we believe.
He'll protect us. Di akhir film, kita dibawa ke sebuah kafe dengan orang-orang yang sedang menyaksikan berita tentang kejadian itu. Kita akhirnya dipertemukan dengan David Dunn, pemeran utama di film Unbreakable yang rilis pada tahun 2000. Disinilah para fans akhirnya mengetahui bahwa film Split yang rilis tahun 2016 ini berada di universe yang sama dengan film Unbreakable yang rilis pada tahun 2000. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kita sebagai manusia akan menjadi seperti apa yang kita yakini. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.